Nah, jadi di sini sudah tersedia tumbuhan putri malu yang sudah tumbuh segar karena sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan gerak semonasti pada tumbuhan putri malu, yang dimana pertama sekali kita akan memberikan gerak halus dengan menyentuh menggunakan penggaris pada daun putri malu. Mari kita perhatikan. Oke, sudah dapat kita perhatikan. Yang kedua, kita menggunakan dengan gerak sedang. Oke, dan yang ketiga kita menggunakan dengan gerak yang agak sedikit kasar dibandingkan gerak sedang tadi. Oke, dapat kita perhatikan ya. Nah, setelah melakukan ini, halo, perkenalkan nama saya Willy Dani Sinaga dengan NIM 859890711. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan gerak geotropisme pada tumbuhan kacang merah. Namun sebelum itu saya sudah menyediakan beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama itu tentunya yaitu bibit kacang merah, dan yang kedua adalah wadah yang akan kita gunakan yang sudah diberikan label A dan B, dan yang terakhir adalah tanah yang subur. Kita akan mengisi wadah yang sudah kita siapkan menggunakan tanah yang subur. Dan kita masukkan bibit kacang merahnya. Selanjutnya pada 1 hari setelah hari tanam, belum ada nampak perubahan sama sekalipun sejak ditanam. Cek kembali pada pagi hari, belum ada perubahan yang signifikan pada benih kacang merah yang ditanam. Setelah saya cek kembali, saya kira ini sudah terjadi perubahan sedikit pada benih yang kita tanam, dimana saya perhatikan benih yang ditanam itu sudah mulai agak membesar dibandingkan pada saat pertama kali kita menanam. Kebetulan saya membawa contoh bibit yang belum ditanam sama sekali. Jika kita bandingkan, benih yang sudah ditanam itu jauh lebih besar dan warnanya juga sudah agak memudar. Dan pada hari kedua setelah benih kacang merah ditanam, sudah mulai terjadi perubahan, yaitu bijinya sudah mulai berkecambah baik pada pot A dan pot B. Setelah 3 hari setelah tanam, pada benih kacang merah yang kita tanam sebelumnya sudah terjadi perubahan lagi, yaitu bijinya sudah mulai terbelah, dapat seperti yang kita lihat pada video ini. Dan pada hari keempat, baik pada pot A dan pot B sudah mulai terjadi perubahan lagi, di mana perkecambahan pada biji kacang merah yang kita tanam sudah mulai berkembang, dapat kita lihat pada video ini. Dan seakan-akan seolah tunas yang tumbuh itu sudah masuk mulai ke dalam tanah. Dan tepatnya pada hari ini adalah hari kelima setelah ditanam. Jika kita perhatikan lebih dekat lagi, dan sudah terjadi perubahan lagi dan perkembangan pada biji yang telah ditanam, dimana bijinya sudah mulai lebih warna hijau, dan kelihatan bijinya juga sudah mulai terbelah baik pada pot A dan pada pot B. Hari ini adalah hari ke-6 setelah ditanam. Biji kacang merah sudah mulai mengalami perubahan lagi. Kalau kita lihat pada video berikut ini, perubahan kali ini dapat kita perhatikan ada 2 wadah pada tumbuhan kacang merah, yang dimana satu posisinya secara vertikal dan satu lagi dengan horizontal. Nah, pada tumbuhan kacang merah yang posisinya secara vertikal, dapat kita perhatikan bahwa batangnya tumbuh ke atas sedangkan akarnya tumbuh ke bawah, yang dimana pada batangnya ini disebutkan dia gerak geotropisme negatif, yang dimana menjauhi
gaya gravitasi, sedangkan pada akarnya yang dimaksud dengan gerak geotropisme positif karena menuju arah gaya gravitasi. Sedangkan pada pot B, di sini terjadi perbedaan dengan pot A karena posisinya yang pot A vertikal dan pot B secara horizontal. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwasannya pada awalnya batangnya ini tumbuh sejajar seperti ini secara horizontal, namun dia mengalami pembengkokan menuju ke atas untuk mengikuti ke arah gaya gravitasi.